wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Davina dengan NIM 40124111175. Dalam hal ini saya akan membahas 4 kasus yang ada dalam PPT. Apakah itu termasuk kajian ANKOS 1982 dan hukum laut internasional atau bukan? Yang pertama, kasus perjanjian di atas kapal USS Revenant di Laut Indonesia. Dalam hukum laut internasional, kapal perang memiliki status khusus berdasarkan pasal 29 ANKOS 1982. Kapal perang adalah kapal milik angkatan laut suatu negara dan memiliki kekebalan penuh. Menurut pasal 32 ANKOS, kapal perang menikmati imunitas penuh sovereign immunity dari yurisdiksi negara lain. Jika USS Revenant adalah kapal perang Amerika Serikat dan berada di Laut Indonesia, maka jika berada di laut teritorial Indonesia, yaitu tunduk pada rezim hak lintas damai innocent passage menurut pasal 17-19. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidana atau perdata atas kapal perang tersebut karena imunitas negara. Namun, perjanjian antara dua individu, Manuhara dan Ashraf, di atas kapal bukan merupakan objek hukum laut internasional, melainkan hukum perdata internasional atau hukum kontrak. Namun, jika objeknya diganti menjadi kapal USS Revenant di Laut Indonesia, maka itu termasuk dalam pengujian ANKOS 1982 dan hukum laut internasional. Jadi, dalam kasus ini bukan fokus utama kajian ANKOS, kecuali jika menyangkut pelanggaran yurisdiksi atau pelanggaran lintas damai. Kasus kedua, MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di ZII, Papua. Kasus ini sangat jelas termasuk kajian hukum laut internasional. ZII diatur dalam pasal 55-56 ANKOS 1982. Dalam ZII, negara pantai memiliki hak berdaulat, sovereign right untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara pantai juga memiliki yurisdiksi atas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut pada pasal 56. Saya bacakan pasal 55, rezim hukum khusus zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak dan yurisdiksi negara pantai, hak serta kebebasan negara-negara lain diatur oleh ketentuan yang relevan dalam konvensi ini. Pasal 56, hak yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Yang kedua, yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Yang ketiga, hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Lebih lanjut, dalam hal ini menyatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Jika kapal asing merusak terumbu karang di ZII Indonesia, maka yang pertama, Indonesia berhak menuntut pertanggungjawaban. Yang kedua, negara bendera kapal juga memiliki kewajiban memastikan kapal mematuhi aturan internasional. Dan yang ketiga, berlaku tanggung jawab internasional atas kerusakan lingkungan. Kasus seperti ini masuk dalam rezim tanggung jawab negara dan perlindungan lingkungan laut dan yurisdiksi di ZII. Dalam hal ini, kasus ini termasuk jelas merupakan kajian hukum laut internasional menurut ANKOS 1982. Kasus yang ketiga yaitu pengangkatan bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Kapal Titanic berada di Samudra Atlantik Utara di wilayah laut lepas atau high seas menurut pasal 86 ANKOS.
Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Saya bacakan pasalnya, yaitu pasal 86 penerapan ketentuan bab ini, yaitu bab laut lepas atau high sea. Ketentuan bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58. Di laut lepas berlaku prinsip kebebasan laut lepas pada pasal 87. Yang pertama, laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi inter alia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. Kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut dengan tunduk, dan kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2. Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk, dan kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Dan yurisdiksi negara bendera pada pasal 92. Lalu ada pula pasal 303, yaitu AUKUS, menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi benda arkeologis dan benda bersejarah yang ditemukan di laut. Yaitu, saya bacakan pasal 303, negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini. Yang kedua, untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian, negara pantai dapat menerapkan pada pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu tanpa persetujuan negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah laut teritorialnya terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Yang ketiga, tiada satu pun dalam pasal ini mempengaruhi hak-hak para pemilik yang dapat dikenai hukum pengangkatan kerangka kendaraan air atau lain-lain peraturan tentang pelayaran atau hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kebudayaan. Yang keempat, pasal ini tidak mengurangi arti daripada perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan hukum internasional lainnya perihal perlindungan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah. Karena Titanic adalah kapal bersejarah, pengangkatannya menyangkut perlindungan warisan budaya bawah laut, hak negara bendera, hukum internasional mengenai salvage penyelamatan kapal. Jadi kasus ini juga termasuk dalam kajian hukum laut internasional pada pasal AUKUS 1982. Yang keempat, kasus terakhir yaitu kapal Philips dirompak di perairan Somalia. Kasus ini jelas termasuk kajian hukum laut internasional dan pembajakan diatur pada pasal 100-107 AUKUS 1982. Saya bacakan pasal 100. Kewajiban untuk bekerja sama dalam penindasan pembajakan di laut. Semua negara harus bekerja sama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain maupun di luar yurisdiksi sesuatu negara. Pasal 101 batasan pembajakan di laut, dan pasal 102 perombakan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak. Pasal 103 batasan kapal atau pesawat udara perompak. Pasal 104 tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan kapal atau pesawat udara perompak. Pasal 105 penyitaan suatu kapal atau pesawat udara perompak. Pasal 106 tanggung jawab atas penyitaan tanpa alasan yang cukup. Pasal 107 kapal dan atau pesawat udara yang berhak menyita karena perampokan.
Pada pasal 11 batasan pembajakan di laut, yaitu setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah atau setiap tindakan yang memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan di laut lepas terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian. Yang kedua, terhadap suatu kapal, pesawat udara atau orang atau barang di suatu tempat di luar jurisdiksi negara manapun. Dan B, setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak. Dan yang terakhir, setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat A dan B. Dalam hal ini, pada pasal 101, pembajakan adalah tindakan kekerasan dilakukan untuk tujuan pribadi, terjadi di laut lepas dan dilakukan oleh awak kapal terhadap kru atau kabin yang lain. Pembajakan di perairan Somalia sering terjadi di laut lepas atau di luar jurisdiksi efektif suatu negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertama, kesimpulan dalam hal ini yaitu perjanjian yang pertama, pada kasus pertama perjanjian di atas kapal perang bukan inti kajian AUKUS, lebih ke hukum perdata dan imunitas kapal perang. Kapal menabrak terumbu karang di ZII termasuk kajian AUKUS, perlindungan lingkungan dan jurisdiksi ZII. Dan yang ketiga, pengangkatan Titanic termasuk kajian AUKUS, laut lepas dan warisan budaya bawah laut. Pembajakan di Somalia termasuk kajian AUKUS, privacy dan universal jurisdiksi. Dan untuk penutupnya, UNCLOS 1982 merupakan konstitusi bagi lautan dunia. Konvensi ini tidak hanya mengatur batas wilayah laut, tetapi juga hak dan kewajiban negara, lindungan lingkungan, keamanan pelayaran, kejahatan internasional di laut, dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan memahami UNCLOS, kita dapat menentukan apakah suatu peristiwa di laut termasuk ranah hukum laut internasional atau tidak. Demikian pembahasan yang saya sampaikan dalam cakupan hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Kurang lebih dan mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.